pancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Untuk itu, dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri kita sendiri dan mengakui atas dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi panduku, ampun.
Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudaraku, sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami membayangkan seandainya air laut adalah tinta, langit adalah kertas, setiap batang pohon adalah pena dan manusia adalah pujangga, itu semua tidak cukup melukiskan betapa besarnya cinta kasih Tuhan. Namun ya Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali kami mengakui bahwa kami hidup tidak dengan pengucapan syukur. Kami justru seringkali hidup di dalam rasa takut, khawatir, bahkan seringkali kami tidak peka akan kebutuhan hidup sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk lebih mengenal Tuhan kami, untuk merasakan kasih Tuhan, dan kami mengucapkan syukur. Bahkan dengan ucapan syukur kami boleh mengalirkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan, dan kami satukan hati kami untuk berseru, bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, demikianlah pembacaan Injil. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan serta yang mau memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengalirkan kasih. Saya ingin mengawali firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara dengan sebuah kisah tentang seorang seniman, seorang penyair, penulis yang sangat terkenal yang lahir di Lebanon pada 6 Januari 1883. Dia adalah Khalil Gibran. Suatu kali saudaraku, Khalil Gibran bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana caranya agar kita mendapatkan sesuatu yang paling sempurna di dalam hidup ini?" Mendapatkan pertanyaan itu saudaraku, sang guru kemudian berpikir sejenak. Dia merenung pertanyaan Khalil Gibran dan dia berkata, "Berjalanlah menyusuri taman bunga ini. Pesanku, jangan pernah berbalik. Dan selama perjalananmu coba petik satu tangkai bunga yang paling indah. Sekali lagi ingat, jangan pernah engkau membalikkan langkahmu. Berjalanlah terus sampai ujung taman ini." Saudaraku, Khalil Gibran kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh sang guru. Dia mulai melangkahkan kaki di sepanjang jalan taman itu. Dia melihat ke kiri, melihat ke kanan, dilihatnya banyak bunga bertebaran di sana. Dia cari, adakah bunga yang paling indah di taman itu. Dan sampai di ujung taman, Khalil Gibran ternyata tidak mengambil satu tangkai bunga pun. Sang guru kemudian bertanya, "Khalil Gibran, kenapa engkau tidak mendapatkan satu tangkai bunga pun? Bukankah di taman ini ada begitu banyak bunga? Tapi kenapa satu tangkai pun tidak engkau dapatkan?" Dan Khalil Gibran kemudian mengatakan begini, "Guru, di tengah perjalanan tadi sesungguhnya aku melihat ada satu bunga yang cukup indah. Namun aku berpikir mungkin di depan sana ada bunga yang lebih indah. Maka aku memutuskan untuk tidak memetik bunga itu. Dan sampai akhir perjalananku aku baru sadar bahwa betul bunga yang aku lihat di tengah taman tadi adalah bunga yang terindah. Dan sayang sekali,
aku tidak bisa melangkah kembali ke belakang. Saudaraku, sang guru kemudian mengatakan, ya itulah hidup. Semakin kita mencari kesempurnaan, semakin pula kita tak akan pernah mendapatkannya. Karena sejatinya kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada. Yang ada hanyalah keikhlasan hati kita untuk menerima kekurangan yang ada. Saudaraku, benarlah apa yang dikatakan oleh sang guru kepada Khalil Gibran, bahwa hidup ini tidaklah sempurna. Sekarang ini saudaraku, kita melihat bagaimana kehidupan kita sungguh tidak sempurna. Hidup di tengah-tengah pergumulan sekarang ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudaraku, kita menjumpai banyak masalah, bukan? Awalnya mungkin biasa-biasa saja. Bahkan mungkin awalnya terasa menyenangkan. Saya yakin saudaraku, anak-anak sekolah ketika mendengar kabar, guru-guru mereka berkata, mulai besok kalian belajar di rumah. Anak-anak kita yang masih sekolah mungkin akan bersuka cita. Mereka akan bersorak gembira, hore, besok libur. Termasuk kita orang dewasa pun. Ketika perusahaan, ketika tempat di mana kita bekerja memutuskan untuk meliburkan sementara. Kita bekerja dari rumah, mungkin kita juga merasakan sukacita, kita juga merasakan kebahagiaan. Enak nih, bakal libur, punya waktu bersama dengan keluarga. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sukacita itu bisa terus-menerus kita rasakan di dalam kehidupan kita? Saudaraku, saya yakin dan percaya saat ini, ketika aktivitas kehidupan dihentikan, ketika sekolah mulai diliburkan, dan itu sudah berjalan lebih dari sebulan, anak-anak kita pasti juga merasa kejenuhan yang luar biasa. Mereka bosan terus berada di rumah. Ketika mereka mengerjakan tugas sekolah, didampingi oleh orang tua, mereka juga stres. Kenapa? Karena ternyata orang tua mereka itu lebih galak daripada guru-guru mereka. Orang tua saya yakin dan percaya juga stres. Ketika mendampingi anak belajar, ternyata pelajaran zaman sekarang sulit-sulit. Tidak mudah. Belum lagi kalau kita melihat pekerjaan sekarang ini. Ketika orang mencari pekerjaan, ketika orang mencari nafkah penghasilan, rasa-rasanya semakin sulit, bukan? Melihat dompet Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan membayangkan sama seperti kita melihat ataupun mengupas bawang merah. Sama-sama membuat mata ini pengen nangis. Belum lagi kita tahu banyak orang bahkan kehilangan pekerjaan mereka. 1,2 juta orang kehilangan pekerjaan karena pandemik corona. Saudaraku, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan. Bayangkan berapa banyak anak-anak kita, para mahasiswa, mereka sudah menyelesaikan sekolah mereka, studi mereka. Tetapi mereka harus membatalkan rencana untuk diwisuda. Berapa banyak anak-anak Tuhan sudah punya tanggal pernikahan. Tapi pada akhirnya mereka juga harus menunda rencana pernikahan mereka, pesta pernikahan mereka, pada akhirnya batal. Saudaraku, banyak pergumulan, bukan? Banyak hal yang membuat kita stres. Yang terakhir saudaraku, pemerintah melarang kita untuk melakukan mudik. Padahal kita semua tahu sekarang ini adalah masa-masa di mana orang sangat ingin pulang kampung. Sangat ingin berjumpa dengan keluarga mereka. Masa lebaran adalah saat di mana banyak orang pulang ke kampung halaman, berjumpa dengan orang yang dikasihi. Namun toh itu juga dilarang. Ada banyak hal yang membuat kehidupan kita sekarang ini begitu sulit.
Nah, pertanyaan saya, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup kita, masih adakah tempat di pikiran kita, masih adakah tempat di hati kita untuk memikirkan orang lain? Masihkah kita memiliki hati untuk mempedulikan orang lain, kebutuhan hidup orang lain? Mungkin pada saat ini saudaraku kita akan bersama-sama berkata, Pak, ngurus hidupku sendiri saja sudah sulit. Hidupku penuh dengan masalah, hidupku penuh dengan pergumulan, cari uang juga enggak gampang. Masa sih aku harus memikirkan orang lain? Bodoh amat. Emang gue pikirin. Saudaraku, hati-hati kalau pikiran semacam itu ada di dalam pikiran kita, hati kita. Ibu Teresa saudaraku pernah mengatakan begini. Kebalikan dari cinta bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian. Kebalikan dari cinta bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian. Oleh sebab itu hari ini saudaraku saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat satu firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan begini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita bisa melihat bagaimana Petrus mengajak kita untuk terus berbuat baik apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang. Orang mungkin bisa membenci kita, menyakiti kita, tetapi kebaikan itu harus terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada juga orang yang akan merespon enak saja. Petrus mengatakan seperti itu. Coba kalau Petrus tahu kondisi kami. Coba kalau Petrus tahu situasi sekarang ini. Pasti dia tidak akan bisa mengatakan seperti itu. Tunggu dulu saudaraku. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat seperti apa sebetulnya latar belakang surat 1 Petrus ini. Surat ini saudaraku ditulis pada tahun 65 Masehi. Untuk siapa Petrus menuliskan surat ini? Surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Menarik saudaraku bahwa surat ini ternyata berbeda dengan surat Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat, Rasul Paulus biasanya akan menuliskan surat hanya kepada satu jemaat, satu tempat, satu kota. Tetapi kalau kita perhatikan surat Petrus ini ternyata ditujukan bukan hanya kepada satu jemaat, tetapi kepada beberapa jemaat. Kenapa? Karena ternyata kondisi orang Kristen pada saat itu sama. Apa yang mereka hadapi? Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam surat 1 Petrus, ada lebih dari 15 kali Petrus menyebut kata penderitaan. Dan memang itulah yang sedang dihadapi oleh orang Kristen pada saat itu. Menderita, mereka hidup sulit, mereka hidup penuh dengan tantangan. Pada saat itu saudaraku, orang Kristen ditempatkan sebagai warga negara kelas paling bawah. Mereka tidak diberi hak yang sama dengan warga yang lain. Mereka juga diperlakukan dengan sangat keji. Mereka sering menjadi sasaran perusakan, pembakaran, dan bahkan aksi pembantaian yang kejam dan mengerikan oleh orang-orang suruhan penguasa ataupun kelompok elit Roma. Tantangan yang jelas tidak mudah. Menurut catatan sejarawan Roma, Tacitus, agar dapat mendirikan sebuah kota Roma yang baru, maka Nero dengan sengaja membakar kota Roma. Dan yang ironis saudaraku, orang Kristen menjadi kambing hitam.
orang Kristen yang dipersalahkan, orang Kristen yang dituduh sebagai penyebab kebakaran di kota Roma. Dan jelas karena tuduhan semacam ini, kehidupan orang Kristen semakin tidak mudah. Mereka dikejar-kejar, mereka ditangkap, mereka dibunuh. Apakah Petrus tidak mengalami persoalan itu? Jelas Petrus mengalaminya. Bahkan pada akhirnya saudaraku, Petrus juga turut menjadi korban. Pada tahun 69, Petrus yang tertangkap pada akhirnya juga meninggal karena disalibkan. Namun yang menarik saudaraku, di akhir kehidupan Petrus, Petrus mengajak orang percaya untuk terus berbuat baik, untuk terus mengalirkan kasih. Mengapa? Mari kita temukan jawabannya di dalam 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15a. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudaraku, Petrus tahu betul setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Setiap orang pasti ingin hidup selamat. Tetapi Petrus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu tidak terletak di dunia ini. Kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari dunia. Bukan ketika engkau mendapatkan uang. Bukan ketika cita-citamu tercapai. Bukan ketika apa yang engkau harapkan terwujud. Bukan itu. Petrus mengajak kita untuk bahagia secara penuh. Yaitu ketika kita menyadari Tuhan yang hadir di tengah hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berjanji kepada kita? Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan katakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudaraku, inilah janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang terus dikasihi Tuhan. Yang terus dijaga oleh Tuhan. Saya sungguh terenyuh saudaraku ketika suatu kali di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Seorang anak Tuhan memberikan kesaksian yang sungguh luar biasa. Lewat sebuah tulisan dan gambar. Anak Tuhan ini mengatakan pada kita, bagaimana iblis berkata kepada Tuhan Yesus, lihat umatmu, mereka takut COVID-19. Gereja tempat mereka menyembahmu tutup. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Hai iblis, kamu keliru. Sekarang ini semua rumah telah menjadi gereja. Saudaraku, lihatlah pengakuan iman dari anak Tuhan ini. Bahwa sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, Tuhan jauh lebih besar. Oleh sebab itu mari kita bertanya, apa yang ada dalam hati kita? Apakah di dalam hati kita masih ada ketakutan akan masa depan? Keraguan-raguan apakah besok kita masih bisa makan atau tidak? Apakah kita masih diliputi dengan perasaan sedih? Karena mungkin penghasilan yang mulai menurun. Mungkin hati kita dipenuhi dengan kejenuhan. Petrus mengajak kita, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan.
Petrus mengajak kita, ayo bersihkan hati kita kembali. Jangan kotori hati kita dengan kebencian. Jangan kotori hati kita dengan keputusasaan. Bahkan jangan kotori hati kita dengan ketidakpedulian. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhanlah yang sepantasnya bertahta di dalam hati kita. Ketika Tuhan ada dalam hati kita, percaya Bapak Ibu Saudara, hal-hal besar akan kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Saya ingin akhiri pemberitaan firman Tuhan dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu, saudaraku. Suatu kali dia hendak dikunjungi oleh tim pelawat gereja. Kenapa? Karena ibu itu sudah merawat suaminya yang sakit parah, terbaring di tempat tidur selama 17 tahun. Bayangkan 17 tahun, ini bukan waktu yang singkat, saudaraku. Maka ketika berniat untuk mengunjungi sang ibu, tim pelawat gereja sudah mulai menyiapkan ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan lagu-lagu yang menguatkan iman. Ketika mereka siap, mereka datang ke rumah si ibu. Ketika tim pelawat itu datang, si ibu ternyata sedang berjalan melangkah keluar. Si ibu hendak pergi ke warung di dekat rumahnya. Namun ketika melihat bahwa ada mobil gereja dan ketika dilihatnya tim pelawat gereja datang, si ibu langsung lari menyambut mereka dengan wajah yang tersenyum. Dan yang luar biasa, ketika mereka bercakap-cakap, si ibu dengan tim pelawat, tidak ada satu kata pun keluar dari mulut sang ibu, kata-kata keluhan, kata-kata kecewa kepada Tuhan, gak ada. Dari mulut sang ibu, si ibu justru berkata, puji Tuhan, 17 tahun aku merawat suamiku. Ketika sang suami hanya bisa terbaring di atas tempat tidur, Tuhan berkati luar biasa. Kulitnya sehat, tidak terluka. Puji Tuhan, 17 tahun aku merawat suamiku yang sakit, terbaring di tempat tidur. Anak-anakku membelikan obat. Bahkan dengan uang hasil pekerjaan mereka, mereka kadang membantu perekonomian kami. Puji Tuhan, 17 tahun aku merawat suamiku yang terbaring sakit. Tetangga-tetanggaku sungguh perhatian. Ketika aku keluar rumah, aku ingin pergi ke pasar, tetangga-tetanggaku siap memberikan diri mereka, menawarkan diri. Bu, mau kemana? Mau ke pasar? Oh ya sudah, saya yang tunggu Bapak. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak ada keluhan. Yang adalah ucapan syukur. Yang ada adalah keyakinan bahwa Tuhan yang baik terus menyertai. COVID-19 bukan persoalan yang ringan. COVID-19 sudah merusak hidup kita, perekonomian kita, keluarga kita, masa depan kita hancur berantakan, iya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita jauh lebih besar. Oleh sebab itu jangan kita fokus pada masalah kita, tetaplah fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, percaya Tuhan tidak akan sekedar menguatkan kita melewati masalah. Tuhan tidak akan sekedar menguatkan kita masuk di dalam rencananya yang indah. Tetapi Tuhan juga akan memampukan kita jadi berkat. Mengalirkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Maukah kita mengalirkan kasih Tuhan? Maukah kita melihat karya Tuhan yang luar biasa? Saya mau ajak ibu bapak mengakhiri firman Tuhan.
Mari kita menyanyikan NKB 200. Di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari kita berdoa. Adakah hari ini engkau masih ragu akan kehadiran Tuhan? Adakah hari ini engkau hanya memikirkan dirimu? Apakah hati pikiranmu hanya terfokus kepada masalah yang datang? Benar, kehidupan sekarang tidak mudah. Kita mulai jenuh. Bahkan kita mulai bertanya-tanya, sampai kapan Tuhan masalah ini akan selesai? Bagaimana nanti masa depanku? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana keluargaku? Bagaimana rencana-rencanaku? Aku sudah tidak sanggup Tuhan. Jangankan memikirkan orang lain. Menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah pun aku merasa tidak mampu. Adakah hari ini engkau merasakan kebimbangan itu? Berdoa, minta tolong Tuhan. Kuatkan, minta tolong Tuhan. Supaya engkau dimampukan melihat karya kasih Tuhan. Supaya Tuhan menolong engkau melihat kehadirannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu
yang ingatkan kami akan kehadiran Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kami, sebagai sumber kekuatan kami. Kami sadar kami lemah, kami sadar kami tak mampu melangkah tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk melihat Tuhan, mampukan kami untuk terus melihat karya kasih Tuhan. Sehingga hati kami, pikiran kami tidak lagi terisi dengan kekhawatiran, tidak lagi terisi dengan keputusasaan, kebimbangan, bahkan kebencian. Tetapi hati kami dipenuhi dengan sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, untuk tidak sekedar mampu melewati lembah air mata ini. Berkati kami, bahkan untuk menjadi berkat. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Sekali lagi kita katakan, pakailah aku. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami bersatu hati Tuhan. Di tengah-tengah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang kami lakukan bersama ini. Untuk boleh bersama-sama kami bersatu hati menyelesaikan persoalan COVID-19. Tuhan, Engkau kiranya juga memberkati setiap orang yang selama ini berjuang, secara khusus mereka yang berada di garda terdepan, para perawat, para dokter, mereka yang bekerja di rumah sakit, menangani secara langsung orang-orang yang menderita karena COVID-19. Tuhan berkati mereka. Jikalau sekiranya mungkin Tuhan juga lah yang akan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit yang berbahaya. Bapa, kami juga rindu berdoa untuk perekonomian bangsa negara kami. Di tengah-tengah pergumulan yang harus kami hadapi sekarang ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang-orang yang semakin lama, semakin sulit mendapatkan uang. Tuhan,
Kiranya Engkau hadir, memberikan jalan keluar untuk mereka, sehingga mereka tetap boleh melihat hadirnya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Bapak, kami juga ingin menyerahkan gereja Tuhan, GKI Temanggung. Tuhan berkati, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami gereja Tuhan juga boleh turut berpartisipasi, berperan serta di dalam menghadapi masalah ini bersama-sama. Tuhan pakai kami untuk berbagi berkat, baik itu pemberian nasi bungkus maupun pemberian sembako kepada yang membutuhkan. Tuhan berkati setiap upaya yang kami lakukan, kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang kami bantu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung, BCA nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunadi. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Ajar kami untuk mengalirkan kasih dan mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini. Tolonglah kami, majelis jemaat yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, agar segala sesuatu yang dikerjakan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yesus Kristus kita satu tetap, dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat, biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus, biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan.
kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kehidupan kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan dari Allah Roh Kudus, kehidupan kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh.